Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik ibu-ibu, saudariku yang saya cintai karena Allah, insya Allah kita akan mengetahui terlebih dahulu apa definisi riba. Kalau boleh saya tanya ibu-ibu, siapa yang pernah dengar apa itu riba? Walaupun belum tahu definisinya, subhanallah. Jadi riba itu sesuatu yang masya Allah sekarang ramai gitu kan ya. Dan subhanallah hendaklah kita mengetahui lebih dalam apa itu riba. Karena riba ini termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ataupun kesepakatan ulama. Ya. Dan sebelum kita mengetahui dalil atau nas-nas yang terdapat dalam Al-Qur'an, ibu-ibu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sebenarnya definisi riba. Riba itu, ibu-ibu, adalah tambahan. Jadi riba secara definisi secara bahasa adalah tambahan, menambah. Kemudian secara istilahan riba itu tambahan pada salah satu barang yang sejenis tanpa ada penyeimbang. Itu paling mudah definisinya. Jadi ada tambahan dalam salah satu barang yang sejenis tanpa ada penyeimbang. Nanti saya akan contohkan maksudnya seperti apa realnya. Yang tidak ada penyeimbang itu bagaimana? Contoh misalnya, ada seseorang punya uang, ibu-ibu, misalnya ada orang punya uang 100 juta, ya. Dia punya uang 100 juta, kemudian ia pinjamkan ke orang lain. Nih, saya pinjamkan 100 juta. Tapi dengan syarat, kata orang ini ya, dengan syarat nanti setiap bulan saya dapat bagian 10% atau 5% dari uang 100 juta itu. Menurut ibu-ibu namanya riba atau bukan? Atau ibu-ibu punya uang 100 juta. Ibu-ibu datang ke sebuah bank, namanya deposit. Bank mengatakan ibu, nanti ibu karena ibu sudah mendepositkan uang 100 juta ini, maka ibu berhak nanti otomatis setiap bulan dapat sekian persen. Pernah dengar kejadian itu? Itu namanya riba atau bukan? Riba. Ya. Karena dia nggak ada usaha, nggak ada penyeimbang. Beda kalau misalnya ibu-ibu punya uang 100 juta, kemudian uang tersebut ibu-ibu bangun rumah misalnya ya, atau ada yang jual di Alam Citra ini, ada yang jual rumah misalnya sekitar 400 juta misalnya. Ibu-ibu beli itu rumah 400 juta. Kemudian ibu-ibu sewakan. Ya kalau tadi misalnya sama-sama uang 400 juta, ada uang di Alam Citra harga rumah 400 juta lebih. 500 juta lah ya. Ada orang punya 500 juta. Kemudian dia beli rumah di Alam Citra, kemudian dikontrakan 1 bulannya 1 juta. Dalam setahun dia dapat berapa, Bu? 12 juta. Dan sama sebenarnya dengan ketika dia meminjamkan ke orang lain, dia bilang ke orang itu, nanti tiap bulan kamu bayar ya 1 juta. Sama ya misalnya, sama-sama 12 jutanya. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Yang pertama, kasus pertama atau kasus kedua? Kasus kedua yang boleh, kasus pertama yang tidak boleh. Padahal sama dapatnya 12 juta. Apa yang membedakan antara kasus pertama dan kasus kedua, ibu-ibu? Yang pertama nggak ada penyeimbang, orangnya naik-naik, orangnya jalan-jalan, punya uang 500 juta dipinjemin, tapi dia nanti dapat uang 1 juta per bulan. Nggak ada usaha di situ. Beda dengan kasus yang kedua. Kasus yang kedua dia punya uang 500 juta, kemudian dia kontrakin rumah tersebut, dapat 12 juta karena ada usaha. Apa usahanya? Mengontrakkan rumah. Maka di sini bukan disebut dengan riba. Bisa paham ya ibu ya, insya Allah ya? Baik. Nah, kenapa kira-kira ibu? Kenapa riba itu subhanallah adalah perkara yang sangat mengerikan, bahkan ngeri banget gitu ya. Ngeri banget gitu. Saking ngerinya tuh sampai subhanallah, makanya subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim apa kata Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu boleh buka surah Al-Baqarah. Sekarang yang ada besar silakan dibuka
Surat Al-Baqarah ayat 275, atau yang ada aplikasi HP boleh dibuka. Namun, baik, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya, orang-orang pemakan riba itu, ibu-ibu yang di dunianya itu suka riba, suka bermain dengan riba, maka besok ketika hari di mana seseorang dibangunkan dari alam kubur, maka dia dibangunkannya seperti orang gila. Keadaannya seperti orang lagi mabuk itu, lagi kesurupan, nggak ada akalnya. Karena kita tahu, kita itu dibangunkan dari alam kubur itu subhanallah berbeda-beda keadaannya. Ya, ada orang yang meninggal dalam keadaan sedang ihram, ya, lagi sa'i, lagi tawaf meninggal. Maka dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kalau orangnya meninggal dalam keadaan sedang ihram. Kalau orangnya misalnya subhanallah di dunia ini senangnya, mohon maaf ya ibu-ibu, ya sukanya minta-minta. Nih termasuk saya sudah pernah bilang ya, jangan pernah dibiasakan kita itu guyon. Walaupun guyon ibu-ibu, ada orang pergi dari luar terus kita bilang gini, oleh-olehnya mana gitu ya, traktir dong, subhanallah. Ini jangan dibiasakan. Kenapa? Karena nanti dibangunkan dari alam kubur dalam keadaan wajahnya subhanallah, nggak ada hidung, nggak ada mata. Allahu Akbar. Dan ini kan sepertinya udah biasa ya ibu-ibu ya. Jadi orang-orang yang dia meminta dan dia sebenarnya mampu itu akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan neraka. Ada juga subhanallah ya orang-orang yang dia ketika di dunia itu subhanallah seringkali berbuat zalim, maka ketika dibangkitkan dari alam kubur dia termasuk orang-orang yang jalannya nggak bisa tegak, dan termasuk orang yang bermain riba, maka akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan seperti orang yang gila, seperti orang mabuk, seperti orang kesurupan. Dan itu kita bisa mengenali nanti. Kemudian yang kedua, ibu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 2, Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah dan yang menciptakan kita, yang tahu akan maslahat hambanya, yang tahu akan kebaikan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala berpesan untuk kita sebagai hambanya, wa ahallallahu al-bai'. Allah telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Siapa yang berkata ini haram, ini halal, Bu? Allah. Kalau ada ibu-ibu di sini misalnya, contoh ya Bu, ada orang bermain riba terus kita nasihatin, jangan bermain riba, itu dilarang. Maka yang diberikan nasihat harusnya dia berterima kasih. Kenapa? Karena sejatinya yang mengatakan itu dilarang bukan kita, tapi Allah. Ya. Dan sifatnya orang-orang beriman, ketika Allah mengatakan tidak atau dilarang dalam sesuatu, maka kita tinggalkan dengan segera. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, sifatnya orang beriman, maka mendatanginya dengan segera. Berfastabiqul khairat. Itulah sikap orang-orang beriman. Ya. Kemudian ibu-ibu, Rasulullah SAW pernah waktu Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan, ini kisah nyata. Maksudnya ini kabar dari Rasulullah SAW. Diperlihatkan ada sungai, sungainya itu isinya darah, ya. Dan di sungai itu ada orang lagi renang, di sebelahnya itu lagi duduk. Kemudian yang sedang duduk itu disuapi ya oleh orang yang berenang tadi dengan batu-batu, dan itu dijejelkan di mulut terus sampai nggak berhenti. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapakah gerangan orang ini? Kata Jibril, ya, wahai Rasulullah, ini adalah orang-orang pemakan riba. Subhanallah. Dan ibu-ibu tahu, dosa riba ini termasuk dosa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kita saja tidak mau kan Bu, yang namanya laknat itu kan didoakan dengan sesuatu yang tidak baik, tercela. Ibu-ibu kira-kira kalau ada misalnya ibu kita misalnya mengucapkan kata-kata yang termasuk melaknat, kira-kira kita suka atau tidak? Tidak suka. Kita takut kalau ibu
kita melaknat dengan perkataan yang tidak baik, itu doanya diijabah. Maka bagi seorang ibu adalah berkata-kata baik untuk anaknya, keadaan apapun anaknya berkata-katanya yang baik-baik. Dan begitu pula ketika Allah melaknat seseorang, maka hidupnya hancur. Ya betul. Kalau Allah dan Rasulnya sudah melaknat, sudah dipastikan hidupnya akan semeraut, ya, nggak akan tenang. Walaupun pada hakikatnya pemain-pemain riba itu, ya, secara zahir orang melihatnya, mobilnya keren, gonta-ganti setiap tahun 3 kali, misal, tasnya Benita, misal. Tapi ternyata Bu, saya yakin coba tanya, hatinya nggak pernah tenang. Betul, karena itu janji Allah. Ya, subhanallah. Bahkan pelaku riba ini, ibu-ibu, ya, dia akan ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah peperangan. Kira-kira kalau sudah perang sama Allah, yang menang siapa, Bu? Perangnya sama Allah, yang menang Allah. Jadi kita nggak bisa main-main dengan riba ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan riba ini anak keturunannya banyak, Bu. Cabang-cabangnya ada 73. Paling rendah itu seperti seorang anak menzinai ibunya. Oh, kalau ada sebuah peristiwa anak menzinai ibu, kira-kira geger nggak se-Indonesia? Wah, langsung jadi berita terpopuler gitu ya. Di situlah serendah-rendahnya dosa riba itu diumpamakan oleh seorang seperti anak menzinai ibunya. Subhanallah. Tapi kita banyak yang belum sadar. Padahal jelas riba itu riba banget, subhanallah. Dan kita tahu ibu-ibu, ya subhanallah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, ibu-ibu mungkin pernah mendengar sebuah berita di mana pemakan riba ini, ya. Jadi ini insya Allah kisahnya nyata. Sebelum dimasukkan ke dalam lubang kubur itu, ternyata calon lubang kuburnya keluar api. Digali lagi ada api lagi, digali lagi ada api lagi. Subhanallah. Ada, ya subhanallah. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau zina dan riba itu sudah tersebar di sebuah kampung, di sebuah tempat, maka tunggulah azab Allah. Dan kita ibu-ibu, kalau mau memilih lingkungan untuk tempat tinggal, kita hendaklah memilih lingkungan yang baik. Karena kalau kita sudah dengar di suatu tempat itu tersebar zina di situ, tersebar riba di situ, walaupun kita bukan pelakunya, maka azab Allah akan merata. Coba saja cek, banyak ya subhanallah daerah-daerah yang terkena azab itu di dalamnya ada banyak ya subhanallah praktek riba dan zina. Dan ini sangat mengerikan. Di situ ada orang bertakwa, nggak ikut riba, nggak ikut zina, atau terkena. Kenapa? Karena dia diam, tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Dan ibu-ibu tahu bahwa riba ini adalah sebuah bentuk kedoliman. Sebuah bentuk kedoliman. Kenapa saya katakan sebuah bentuk kedoliman? Karena biasanya yang namanya orang pinjam, aslinya ya Bu, bukan zaman sekarang, aslinya zaman dulu. Kalau orang pinjam itu orang yang butuh atau bukan? Butuh. Seharusnya kalau orang yang butuh kita kasih pinjaman tuh dengan rasa kita kasihan atau aja mumpung. Fitrahnya kita kalau masih lulus kasihan, harus ditolong. Tapi kalau sudah dia masuk praktek riba yang ada anji mumpung dia butuh maka dikuras. Mumpung dia nggak punya uang, saya kasih pertolongan, saya kasih utangan, tapi nanti ada lebihnya. Berarti ini adalah bentuk kedoliman. Padahal jelas Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk memakan harta dari jalur yang tidak benar, memakan harta dari kezaliman. Karena pada hakikatnya harta yang masuk dari sesuatu yang dari maka dia sampai di perut menjadi api. Dan ini ngeri banget. Subhanallah. Dan kita tahu Rasulullah SAW pernah mengatakan akan datang, ya'ti zamanun, akan datang suatu zaman di mana orang sudah tidak lagi melihat mana halal mana haram, ngambil makan, ngambil minum, ngambil harta tidak dilihat lagi ini dari jalur yang baik atau tidak. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Golek yang haram lain, amel, apalagi yang halal. Itu perkataan yang tidak bagus. Kenapa? Karena harta kita itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa kata Rasulullah SAW? La
tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidaklah kita nih Bu, kaki saya bergerak pada hari kiamat kecuali dengan yang pertama. Yang pertama apa? Umurnya, usianya untuk apa? Masa mudanya ditanya, untuk apa kau gunakan masa? Ilmu ditanya, apakah engkau mengamalkan atau tidak? Dan harta ditanya dari dua jalur. Harta ini, kalau tadi ilmu, usia, masa muda ditanya untuk apa? Kalau harta ditanya dua jalur. Dari mana dan untuk apa? Subhanallah ya. Kita semua akan menghadapi sebuah peristiwa di mana nanti di akhirat itu ada namanya hisab, hari perhitungan. Setiap apa yang kita nikmati dari kehidupan dunia akan kita pertanggungjawabkan seperti ibu membeli sesuatu di supermarket. Maka di ujung sana ada kasir, gitu ya. Jadi mari kita menyadari diri kita masing-masing bahwa hendaklah ketika kita melangkah di kehidupan dunia yang fana ini berhati-hati. Karena akan ditanya semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian apa hikmahnya ibu-ibu? Kira-kira hikmahnya apa? Kenapa Allah mengharamkan riba? Ada yang tahu? Hikmahnya apa, Bu? Satu, apa hikmahnya? Riba ini tradisi orang-orang jahiliyah. Jadi sebelum datang Islam itu orang-orang jahiliyah biasa mereka meminjamkan dirham kepada orang lain, tapi dengan syarat nanti ada tambahan di belakangnya. Kemudian yang kedua, riba ini ibu-ibu adalah tradisinya orang-orang Yahudi. Ya, orang Islam itu subhanallah adalah orang-orang yang sebenarnya hatinya lembut, suka menolong. Ya, bukan memonopoli, bukan menindas. Dan riba ini kebiasaannya orang-orang Yahudi. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa bilang riba? Karena biasanya pelaku-pelaku riba ini sejatinya sebenarnya adalah orang-orang yang kikir, orang-orang yang nggak mau nolong. Padahal di dalam agama kita yang tercinta ini, dalam agama Islam, yang namanya tolong menolong dalam kebaikan itu adalah sebuah kelaziman dan dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bentuk pengharaman riba ini juga sebagai rahmatan lil alamin, bentuk kasih sayang kepada sesama. Ya subhanallah. Jadi sebenarnya kalau kita tuh hidup itu kembali kepada apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yang ada itu hidupnya apa tuh, loh jinawe, kemaripah loh jinawe katanya. Tenang, tidak ada kedoliman, tidak ada kebencian. Subhanallah, orang-orang yang dia bermain riba itu akan memunculkan rasa benci terhadap sesama individu. Iya nggak Bu? Coba aja orang minjem uang di bank, telat bayar, kira-kira didenda dengan denda sampai debt kolektornya datang. Akhirnya yang tadinya tidak ada urusan apapun dengan debt kolektor, akhirnya apa? Akhirnya saling membenci. Padahal dalam Islam persaudaraan itu didahulukan. Baik. Kemudian yang terakhir, kenapa dilarang Islam itu mengharamkan riba? Karena ternyata riba itu memutuskan hubungan baik di antara manusia. Bahkan riba ini bisa menghancurkan perekonomian suatu bangsa. Jadi dari riba itu bisa menghancurkan perekonomian suatu bangsa. Karena memang ya orang yang di suatu negara di situ banyak terjadi praktek riba, maka yang ada negaranya nggak sejahtera. Ya kelihatannya banyak Bu, tapi ternyata masyarakatnya banyak sekali yang belum sejahtera. Kenapa? Karena di situ banyak sekali praktek riba. Dan subhanallah ada kalanya misalnya seseorang yang tadinya dia memiliki hubungan baik sebelum adanya misalnya simpan pinjam yang ada kaitannya dengan riba. Kemudian suatu hari terjadilah mereka berdua peristiwa saling meminjamkan, dan di situ ada riba. Yang awalnya hubungannya baik jadi tidak baik. Ya subhanallah. Ini bentuk di mana hikmah di dalam Islam ketika Allah dan Rasulnya mengharamkan sesuatu itu adalah yang terbaik bagi hambanya.
Ya, subhanallah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kemudian setelah kita tahu definisi riba, setelah kita tahu dalil baik dari Al-Quran maupun hadis, dan kita tahu bahwa sepakat para ulama mengharamkan riba, bahkan riba ini termasuk dari sab'ul mubiqat, ya, 7 hal yang membinasakan. Ini ya. Jadi 7 hal yang dapat membinasakan, diantaranya adalah riba. Jadi nggak akan menang. Orang bermain dengan riba itu kelihatannya aja awal-awalnya itu menang. Lama-kelamaan nanti Allah akan hancurkan. Ya. Dan subhanallah ya, saya jadi teringat. Riba itu nyandu. Tahu nyandu? Kayak orang kecanduan narkoba itu. Awal-awal tuh dia senang. Ya nanti lama-kelamaan kalau nggak dapat dia nyandu. Sama riba juga nyandu. Contoh misalnya. Contoh ini ya, contoh ada orang dia punya usaha sedikit misalnya, dan akhirnya ada yang mendatangi. Ya, saya berjumpa dengan pedagang buah yang real kami temui waktu itu karena mereka berdua ke rumah kami, dan mereka mengatakan, Ustaz, ya saya minta ampun sama Allah. Ya, sejak saya diberi pinjaman sama bank, jadi ada orang ke situ, ya ke tempat buahnya itu, alasannya apa? Nambah modal. Dan setiap bulan kami harus mencicil, dan itu keadaannya pengurusung. Ketika kami, kata beliau ya, mencoba untuk di detik-detik kita tanda tangan simpan pinjam itu, pinjam itu, maka dari situ Allah jadikan kehidupan kami itu subhanallah akhirnya tidak lagi pernah rukun. Jadi Bu, ternyata ya Bu, orang kalau sudah bermain riba nanti ada aja antara hubungan suami istri jadi rusak, antara anak dan ibu jadi nggak pernah akur, ya hubungan misalnya antara kakak adik juga nggak pernah akur, itu semuanya karena riba. Dan ibu itu berkata sejak dia pinjam di bank, subhanallah anaknya ketabrak, suaminya ditipu, ya subhanallah. Jadi ada saja subhanallah. Dan ini ngeri. Kenapa? Karena kalau nggak cepat-cepat mentas, nanti Allah akan buat dia lebih parah lagi dalam urusan-urusan kehidupannya. Subhanallah. Banyak di antara kita itu yang belum sadar bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sebentar. Dan orang-orang yang tamak, yang dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, insya Allah akan terhindar dari yang namanya riba. Biasanya orang Bu yang masuk dalam riba itu, mohon maaf sekali, orang yang memang biasa-biasa saja, ya dari segi dunia atau orang kaya. Nah, saya mau tanya lagi, orang yang punya kartu kredit, rata-rata orang yang duluan atau yang biasanya? Oh sekarang udah dua-duanya ya. Kalau orang yang biasa cuma becak misalnya, ya, orang biasa itu maksud saya kan maksud mau bilang orang miskin yo, yang biasa-biasa itu yang misalnya orang maaf bapak yang berprofesi sebagai tukang becak, atau bapak yang misalnya berprofesi sebagai ibu yang ngambil di pasar, itu kira-kira yang punya kartu kredit itu yang paling banyak orang kaya. Subhanallah. Dan biasanya kartu kredit itu ibu-ibu, ya biasanya yang punya kartu kredit itu karena kebutuhan atau karena keinginan. Betul, karena keinginan. Maka ketahuilah bahwa subhanallah segala bentuk dari sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan itu harus diperhatikan. Dapatnya dari mana? Jelas ibu, kartu kredit termasuk riba. Kenapa? Karena di situ ada bunganya yang harus dibayarkan setiap bulannya. Dan kartu kredit ini modelnya adalah berhutang. Dan kalau misalnya nggak bisa bayar, maka ada denda di dalamnya. Ya, jadi hati-hati ibu yang pada punya kartu kreditnya, lepaskan demi akhirat kita. Ya, debit dan kredit itu berbeda. Ibu yang hati ya, mana debit mana kredit. Ya, baik. Kemudian yang akan kita pelajari juga macam-macam riba. Macam-macam riba. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah riba fadl. F-A-D-L, fadl. Riba fadl.
Riba fadl ini terjadi pada barang yang sejenis, dan komoditi riba itu ada 6. Ingat-ingat ya Bu, komoditi riba ini ada 6. Yang pertama zahab itu emas. Yang kedua fiddah itu perak. Yang ketiga gandum basah. Yang keempat sa'ir, gandum kering atau biasanya gandum halus. Yang kelima tamrun, kurma. Yang keenam milhun, garam. Ini komoditi riba. Sudah Bu? Nanti ibu-ibu pulang ke rumah, mana milhun gitu ya, mempraktekkan. Garam. Nah, untuk komoditi ini yang 6 ini Bu, maka ketika akan menukar, dia harus memenuhi 2 syarat. Apa syaratnya? Harus sejenis. Dan yang kedua, ya dan biaya. Serah terimanya itu dalam akad yang sama di tempat. Ya dan biaya itu tangan dengan tangan maksudnya. Serah terima. Nggak boleh yang namanya barang sejenis itu ada uang itu saya kasih uang Bu misal, terus kita bilang besok ya barangnya kita menukar uang dengan uang, itu juga tidak boleh kecuali harus sejenis ya. Dan ibu-ibu para ulama mengatakan bahwa di sini dalam riba fadl 6 komoditi ini dibagi menjadi 2 lagi. Ibu-ibu nanti buat bagian aja ya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak ini dikatakan sebagai barang yang berharga. Jadi dari 6 komoditi dibagi menjadi 2. Ada barang yang berharga, yaitu emas dan perak. Ada barang yang biasa saja, yaitu apa? Tadi bur, sa'ir, tamrun, milhun. Masya Allah. Ya, baru sekarang belajar bahasa Arab dan MPK. Alhamdulillah. Sudah Bu? Nah, turunannya zahab dan fiddah, emas dan perak. Turunannya itu termasuk uang kertas, uang logam, ya, mata uang. Apapun itu termasuk dari turunannya emas dan perak. Karena itu barang berharga ya. Ya, baik. Kemudian turunannya yang kedua, jenis yang kedua itu biasanya bahan pokok. Mungkin ibu bilang, terus gimana dengan beras? Gitu ya, udah ya. Beras kan tidak disebutkan sebagai komoditi riba, ya. Tapi beras ini anak keturunannya dari gandum, ya tadi dari gandum. Sesuatu kalau aku bilangnya gini, sesuatu yang ditimbang. Nah, kalau sesuatunya itu bisa ditimbang itu sudah masuk dalam riba, termasuk di dalamnya bahan-bahan pokok. Orang Indonesia bahan pokoknya nomor 12. Berarti 6 komoditi ini kalau mau ditukar, maka nukarnya harus sama, ukurannya dan jenisnya. Contoh Bu, ibu mau nukar uang begini, jumlahnya harus sama. Ibu mau nukar uang 100.000, ya. Misalnya ini deh, kalau lebaran itu, ibu tahu pas lebaran biasanya kita nukar uang baru. Ibu punya uang, mau bagi-bagi uang 5 juta. Ya. Ibu datang ke tempat penukaran uang. Terus ibu bilang, saya kasih pecahan 100 ribuan. Terus kata yang jualan uang-uang baru itu, ya Bu, tapi ini ada jasanya. Ibu nanti ngasih ke saya, karena nukarnya 5 juta, berapa biasanya? 100 ribu jasanya. 5 juta ditambah 50 ribu misalnya gitu ya. Nanti ibu dapat uang baru semua, itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Dan ini banyak prakteknya ya Bu. Ya kan, kalau kita lihat kan kalau mau lebaran itu banyak orang jualan uang baru ya, di jalan-jalan. Maka kita nggak perlu ikut-ikutan. Ibu kalau mau dapat uang baru dari mana? Nukarnya di mana? Ini Masya Allah hafal ya. Kayaknya yang sering beruang ya Bu. Masya Allah. Ya betul. Jadi kita kalau mau nukar tapi nggak ada biaya tambahan. Termasuk emas. Ibu-ibu ini hal-hal yang biasanya itu terjadi pada diri emak-emak. Emak-emak itu sangat suka dengan emas ya benar. Siapa yang suka sama emas? Emak-emak atau bapak-bapak? Emak-emak kan suka sama emas.
Ada emak-emak tuh suka model cincinnya berubah-ubah. Bulan ini modelnya lonjong, bulan depan modelnya kotak, bulan depan lagi modelnya bulat. Jadi dia bilang ke toko emas, dia punya cincin 3 gram. Terus karena pengen ganti-ganti model, dia bilang ke toko emas, datang ke toko emas, saya mau tukar model. Ya. Terus kata tukang emasnya bilang gini, oke Bu, sama-sama 3 gram karena ini model lama, ini model baru, jadi harganya beda. Itu masuk riba atau bukan? Riba. Kan banyak kan di toko emas gitu. Ibu karena ibu tuh barangnya cincinnya lama, ini baru jadi ibu nambah 100.000. Banyak nggak orang-orang ibu-ibu mama yang pakai kerudung akhirnya dia nambah 100.000? Banyak. Kenapa dapatnya dari baru? Ya. Nanti temennya lagi mau cincinnya nambah masa lama begini gitu, Masya Allah. Dengan berbagai macam bentuk gitu, Masya Allah. Dan itu hati-hati. Ya subhanallah. Karena ini perkara yang terkadang nggak kelihatan gitu, atau perkara yang sudah biasa, tapi ternyata kalau dibiarkan itu menjadi dosa. Subhanallah, hati-hati. Ya, baik. Apa misalnya ada orang nuker kurma, ibu misalnya, kalau ditemukan apa kurma? Saya mau nuker kurma ya, tapi jenis kurmanya berbeda. Kurma tuh macam-macam. Ya, jenisnya macam-macam, ada banyak sekali. Sebagaimana beras juga banyak kan tuh macam-macamnya. Maka kalau mau nuker kurma dengan kurma atau beras dengan beras, maka jenisnya harus sama. Ya, delambu dengan delambu. Apa biasanya itu pakainya? Pandan wangi dengan pandan wangi, nggak bisa beda jenis. Ya, karena itu termasuk komoditi riba. Jadi harus sama ukurannya, sama jenisnya, dan biadin. Dalam satu majlis ini barangnya, satu barangnya. Ya, baik. Sampun Bu, alhamdulillah. Yang kedua adalah riba nasiyah, adalah penambahan. Nanti saya kasih dulu. Pada salah satu barang yang ditukar sebagai kompensasi pengganti, penambahan dalam satu barang yang dibatal atau yang ditukar sebagai kompensasi pengganti dari penundaan pembayaran. Dan ini bukan 6 yang tadi saya sebutkan ya. Contoh misalnya, seseorang pinjam uang, kemudian ketika pinjam uang, dia melakukan sebuah kesepakatan bahwa akan dikembalikan setahun yang akan datang harus sudah lunas. Ternyata qadarullah, orang yang pinjam uang ini terjadi sebuah musibah. Jadi belum bisa melunasi hutangnya dalam tempo 1 tahun. Terus dia bilang minta keringanan kepada yang meminjamkan. Saya minta 3 bulan lagi, insya Allah bisa melunasi. Kata yang meminjamkan, karena kamu ya belum bisa bayar dalam tempo 1 tahun, ada masa penundaan 3 bulan, maka terkena denda. Ini yang dimaksud dengan riba nasi'ah. Ibu-ibu ya, jadi hati-hati. Dan ini banyak terjadi. Bahkan subhanallah, ada kalanya kalau orang-orang yang belum bisa melunasi hutangnya itu sampai barangnya akhirnya disita. Ibu pernah dengar kejadian ini? Yang tadinya dia bayar, sudah bayar, dan belum lunas, ternyata ada macet di tengah jalan. Ya, maka pembayaran yang dia sudah bayarkan tidak diberikan kembali. Barang yang sudah diberikan sebagai ampunan disita. Itu kira-kira menurut akal sehat kita boleh melakukan zalim, dan itu sebagai bentuk riba. Subhanallah. Jadi ini hati-hati ibu-ibu. Dan yang namanya riba itu juga bisa dalam perkara penambahan bentuk barang atau jasa. Saya kasih tahu realnya seperti apa. Jadi begini. Dan di dalam riba itu kalau ada orang berhutang, maka tidak boleh ditambah-tambahkan baik dengan barang ataupun jasa. Mengambil manfaat dari hutang itu tidak boleh. Dan ini masuk riba. Contoh misal, udah saya ambil contoh ya, tapi baik-baik. Bulan itu terkenal di alam citra ini suka menghutang orang. Wah, Masya Allah. Karena uangnya bingung saking banyaknya. Ya Masya Allah. Kemudian yang dipinjamkan uang itu bilang, Bu Lasri, saya mau mijitin jenengan. Free, nggak bayar. Karena jenengan sudah apa? Sudah minjamkan uang, jadi nanti tiap 1 pekan saya pijit. Bu Lasri boleh nggak menerima pijitannya? Nggak boleh, karena itu riba, ada tambahan jasa di situ.
Jadi Bu Lasri boleh mijitin saya tapi saya bayar gitu ya. Karena apa? Karena yang mijit ini bilang karena Bu Lasri itu udah baik, udah minjemin uang, jadi saya mijitin ibu. Itu nggak boleh. Apa Bu Lasri nikahin putranya, nikahin putrinya, terus ngobeng bantuin ini si ibu ini yang punya utang ke Bu Lasri. Terus dia bilang sudah nggak usah dibayar. Saya kan punya utang sama Bu Lasri. Itu juga nggak boleh. Itu masuk dalam kategori riba. Begitu nih ibu-ibu, semoga bisa dipahami. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua yang hadir terhindar dari praktek riba, dan semoga kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala ketenangan hidup, keistiqomahan, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.